Pernahkah Anda merasa terlalu jauh dari Allah? Bukan karena Anda tidak mengenalnya, bukan karena Anda tidak pernah mendengar nasihat, namun karena kesalahan yang sama terus terulang. Anda pernah berjanji tidak akan melakukannya lagi. Anda pernah menangis dalam doa. Anda pernah merasa sangat menyesal. Namun, beberapa hari kemudian, Anda kembali jatuh ke lubang yang sama. Lalu muncul sebuah suara di dalam hati. Untuk apa meminta ampun lagi? Bukankah aku sudah terlalu sering mengecewakan Allah? Mungkin Allah tidak akan menerima orang seperti aku. Mungkin aku memang tidak pantas menjadi baik. Ada orang yang tidak meninggalkan agama karena membenci Allah. Ia menjauh karena merasa malu untuk kembali. Ia merasa dosanya terlalu banyak, masa lalunya terlalu gelap, dan hatinya terlalu rusak. Padahal, mungkin yang sedang terjadi bukanlah Allah menutup pintunya. Mungkin kitalah yang terlalu cepat menyimpulkan bahwa pintu itu telah tertutup. Selamat datang di Level Up Your Mind, Doa Baca Buku. Dalam pembahasan kali ini, kita akan merenungkan sebuah pesan penting dari buku Your Sin is Not Greater Than God's Mercy, karya Nouman Ali Khan. Dosamu tidak lebih besar daripada kasih sayang Allah. Buku ini mengajak kita memahami bahwa manusia dapat terjatuh, hati dapat melemah, dan langkah dapat menyimpang. Namun, selama seseorang masih hidup, jalan pulang kepada Allah belum berakhir. Ketika dosa membuat kita membenci diri sendiri. Ketika melakukan kesalahan, biasanya ada dua hal yang terjadi. Pertama, kita menyesali perbuatan tersebut. Kedua, perlahan kita mulai membenci diri sendiri. Menyesali dosa adalah tanda bahwa hati masih kuat hidup. Namun, membenci diri sampai kehilangan harapan merupakan sesuatu yang berbeda. Kita mulai berkata, "Aku memang buruk. Aku tidak akan pernah berubah. Aku tidak layak mendapatkan ampunan. Aku selalu gagal." Tanpa disadari, kita tidak lagi hanya mengatakan bahwa perbuatan kita buruk. Kita mulai meyakini bahwa seluruh diri kita tidak memiliki nilai. Disinilah keputusasaan mulai tumbuh. Setan tidak selalu membuat manusia merasa dosa itu menyenangkan. Kadang-kadang, setelah manusia berbuat dosa, setan justru membuatnya merasa terlalu kotor untuk kembali. Pertama, ia menggoda manusia agar melakukan kesalahan. Setelah manusia terjatuh, ia berbisik, "Sekarang semuanya sudah terlambat." Ini adalah jebakan yang sangat berbahaya, karena orang yang melakukan dosa masih mungkin bertobat. Namun, orang yang kehilangan harapan dapat berhenti mencari jalan pulang. Nouman Ali Khan mengingatkan bahwa rasa kecewa kepada diri sendiri tidak boleh berubah menjadi keputusasaan terhadap Allah. Anda boleh menangis karena kesalahan. Anda boleh malu. Anda boleh menyesal. Namun, jangan pernah menganggap bahwa dosa Anda lebih kuat daripada kemampuan Allah untuk mengampuni. Allah masih menyebut mereka hamba-hambaku. Salah satu ayat paling mengharukan tentang ampunan terdapat dalam surah Al-Zumar ayat 53. Allah tidak berbicara hanya kepada orang-orang yang hidupnya bersih. Allah berbicara kepada mereka yang telah melampaui batas terhadap dirinya sendiri. Namun, perhatikan bagaimana Allah memanggil mereka. Allah tetap menyebut mereka hamba-hambaku. Bayangkan, seseorang telah lama menjauh. Ia melakukan banyak kesalahan. Ia melanggar batas. Ia mungkin tidak sanggup menceritakan perbuatannya kepada siapapun. Namun, Allah tidak berkata, "Wahai orang-orang yang sudah tidak berguna." Allah tidak berkata, "Wahai orang-orang yang tidak lagi aku akui." Allah masih memanggil mereka dengan kedekatan, "Wahai hamba-hambaku." Kemudian Allah melarang mereka berputus asa dari rahmat-Nya. Pesan itu sangat kuat. Dosa mungkin membuat hubungan kita dengan manusia menjadi rusak.
Orang lain mungkin berhenti mempercayai kita. Sebagian orang mungkin pergi. Namun, Allah tidak meminta kita berhenti kembali kepadanya. Selama hati masih ingin pulang, jangan biarkan rasa malu berubah menjadi penghalang. Malu yang sehat membawa kita bersujud. Malu yang tidak sehat membuat kita menjauh. Ketika seorang anak melakukan kesalahan, ia mungkin takut bertemu ibunya. Namun, justru ibunya lah tempat ia mencari perlindungan. Demikian pula ketika kita berdosa. Jangan lari menjauh dari Allah. Larilah menuju Allah. Pelajaran dari Fir'aun. Buku ini mengangkat sebuah renungan yang mengejutkan tentang Fir'aun. Fir'aun bukan sekadar orang yang melakukan kesalahan kecil. Ia berlaku zalim, membunuh bayi-bayi, memperbudak manusia, dan bahkan mengaku sebagai Tuhan. Namun, ketika Allah mengutus Nabi Musa dan Nabi Harun kepadanya, Allah memerintahkan keduanya berbicara dengan kata-kata yang lembut. Mengapa? Allah berfirman bahwa mungkin saja Fir'aun mau mengambil pelajaran atau merasa takut. Allah mengetahui bagaimana akhir kehidupan Fir'aun. Namun, sebelum ajalnya datang, kesempatan untuk menerima kebenaran tetap diberikan. Renungkan hal ini. Jika Fir'aun saja masih didatangi dengan nasihat, mengapa kita merasa seseorang dalam keluarga kita sudah tidak mungkin berubah? Jika Fir'aun saja masih diberi kesempatan, mengapa kita merasa diri kita sudah pasti tidak dapat diperbaiki? Kadang-kadang kita mudah berkata tentang seseorang, dia tidak akan pernah berubah. Sudahlah, jangan berharap lagi. Orang seperti itu tidak mungkin menjadi baik. Padahal, kita tidak mengetahui bagaimana Allah akan membalikkan hati seseorang. Tugas kita bukan menentukan siapa yang pantas menerima hidayah. Tugas kita adalah terus berusaha dengan cara yang benar, berbicara dengan kasih sayang, dan menyerahkan hasil kepada Allah. Harapan tidak berarti kita membenarkan kesalahan. Harapan berarti kita percaya bahwa Allah mampu mengubah keadaan yang tidak mampu kita ubah. Jangan putus asa terhadap orang yang kita cintai. Dalam buku ini dikisahkan seorang ibu yang merasa kehilangan harapan terhadap anak laki-lakinya. Anaknya menjalani kehidupan yang jauh dari nilai-nilai agama. Ia berpesta, bergaul dalam lingkungan yang buruk, dan menggunakan obat-obatan terlarang. Sang ibu merasa lelah. Ia bahkan tidak sanggup lagi mendoakan anak tersebut. Ia merasa anaknya telah memilih jalan sendiri dan tidak mungkin kembali. Namun, sang ibu diingatkan bahwa ia tidak berhak memutuskan hubungan harapan yang masih dibuka oleh Allah. Selama anak itu masih warna hidup, kisahnya belum selesai. Nabi Nuh berdakwah selama waktu yang sangat panjang. Bahkan ketika anaknya menolak, beliau masih berharap anaknya mau menyelamatkan diri. Artinya, kekecewaan kita selama beberapa bulan atau beberapa tahun tidak dapat dibandingkan dengan kesabaran para nabi. Mungkin Anda memiliki anggota keluarga yang jauh dari agama. Mungkin pasangan Anda belum berubah. Mungkin anak Anda membuat hati terluka. Mungkin seseorang yang Anda cintai terus mengulangi kesalahan. Anda boleh menetapkan batas yang sehat. Anda boleh melindungi diri dari tindakan yang merusak. Anda tidak harus membiarkan kezaliman terus berlangsung. Namun, jangan pernah merasa bahwa Anda mengetahui akhir hidup seseorang. Doakan mereka. Nasihati dengan cara yang baik. Jaga diri dan keluarga. Kemudian serahkan pintu hati mereka kepada Allah. Karena kita tidak pernah tahu. Mungkin satu kalimat, satu peristiwa, atau satu malam penuh penyesalan akan menjadi awal perubahan mereka. Dosa. Bukan identitas Anda ada perbedaan besar antara mengatakan, "Aku melakukan dosa," dan mengatakan, "Aku adalah manusia yang tidak memiliki kebaikan." Yang pertama adalah pengakuan terhadap perbuatan. Yang kedua adalah vonis terhadap seluruh diri. Kesalahan memang harus diakui.
dosa tidak boleh dianggap ringan. Namun, dosa tidak boleh dijadikan identitas permanen. Allah berfirman bahwa anak-anak Adam telah dimuliakan. Allah juga menyatakan bahwa manusia diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Artinya, di balik kesalahan yang kita lakukan, masih ada kehormatan manusia yang harus dijaga dan diperjuangkan. Anda bukan dosa Anda. Anda bukan kegagalan Anda. Anda bukan masa lalu Anda. Anda adalah seorang hamba yang mungkin pernah tersesat, tetapi masih dapat menemukan jalan pulang. Ketika dosa mulai dianggap sebagai identitas, seseorang akan berkata, "Aku memang seperti ini. Aku tidak mungkin menjadi berbeda." Namun, ketika dosa dilihat sebagai musuh, seseorang akan berkata, "Aku telah kalah hari ini, tetapi perjuanganku belum selesai." Itulah perbedaan antara menyerah dan bertobat. Tobat bukan berarti Anda tidak pernah jatuh lagi. Tobat berarti setiap kali jatuh, Anda tidak berhenti bangkit dan memperbaiki jalan. Anda masih memiliki kendali. Sebagian orang berkata, "Aku tidak dapat mengendalikan diriku. Aku mudah marah. Aku tidak mampu menahan keinginan. Aku selalu kembali melakukan hal yang sama." Perasaan itu dapat muncul setelah kegagalan berulang. Kita merasa seolah-olah semua kendali telah hilang. Namun, buku ini mengingatkan bahwa Allah menciptakan manusia dengan kemampuan untuk memilih, melawan, dan menyerahkan kembali kendali kepada hati nurani. Bayangkan, hati seperti sebuah benteng. Keinginan buruk, bisikan setan, dan kebiasaan lama berusaha masuk ke dalamnya. Terkadang, penjaga benteng lalai. Musuh berhasil masuk. Namun, satu kelalaian tidak berarti benteng itu harus diserahkan selamanya. Kita dapat memperkuat penjagaan. Kita dapat menutup pintu yang sebelumnya terbuka. Kita dapat menjauh dari lingkungan yang memicu dosa. Kita dapat meminta pertolongan. Kita dapat mencari teman yang baik. Kita dapat menyibukkan diri dengan kegiatan yang bermanfaat. Kita dapat kembali berdoa meskipun hati belum sempurna. Jangan menunggu menjadi baik untuk mendekati Allah. Dekatilah Allah agar Anda mendapat kekuatan untuk menjadi lebih baik. Iman tidak selalu berarti tidak pernah tergoda. Iman seringkali terlihat ketika seseorang tergoda, terjatuh, lalu memilih bangkit kembali. Allah lebih dekat daripada yang kita bayangkan. Ketika mengecewakan manusia, biasanya kita menghindari mereka. Kita tidak berani menatap wajahnya. Kita tidak menjawab pesannya. Kita bersembunyi karena malu. Tanpa sadar, pola yang sama kita terapkan dalam hubungan dengan Allah. Setelah berbuat dosa, kita berhenti berdoa. Kita merasa tidak pantas membaca Al-Quran. Kita menjauh dari masjid. Kita menghindari nasihat. Padahal Allah berfirman dalam surah Qaf ayat 16 bahwa Dia lebih dekat kepada manusia daripada urat lehernya. Tidak ada tempat untuk bersembunyi dari pengetahuan Allah. Namun, kedekatan tersebut bukan hanya sesuatu yang menakutkan. Kedekatan itu juga berarti kita tidak pernah sendirian ketika ingin kembali. Allah mengetahui dosa sebelum kita mengakuinya. Allah mengetahui penyesalan bahkan sebelum air mata jatuh. Allah mengetahui pergulatan yang tidak mampu kita jelaskan kepada siapapun. Karena itu, istighfar bukan sekadar ucapan yang diulang tanpa kesadaran. Ketika kita berkata, "Astaghfirullah," kita sedang berbicara kepada Allah. Kita sedang mengakui, "Ya Allah, aku melakukan kesalahan. Aku tidak mampu memperbaikinya tanpa pertolongan-Mu. Aku malu, tetapi aku tetap datang kepadamu. Aku takut, tetapi aku masih berharap kepadamu." Jangan jadikan istighfar sebagai bunyi yang hanya melewati lisan. Jadikan ia percakapan antara hati yang terluka dan Tuhan yang Maha Mengampuni. Jangan menunda pulang. Bayangkan, seorang anak kecil diminta ibunya untuk berwudu dan sholat. Anak itu berlari menjauh.
Namun, setelah beberapa saat ia berhenti, kembali kepada ibunya, lalu berkata, "Maaf, Bu, aku tidak akan melakukannya lagi." Seorang ibu biasanya tidak berkata, "Kembalilah minggu depan. Aku belum siap memaafkanmu." Ia melihat anaknya kembali dan segera membuka ruang untuk memperbaiki keadaan. Nu'man Ali Khan menggunakan gambaran sederhana ini untuk mengingatkan bahwa kita tidak perlu menunda kembali kepada Allah. Jangan berkata, "Nanti, kalau hidupku sudah lebih baik, aku akan bertobat. Nanti, kalau aku sudah meninggalkan semua kebiasaan buruk, aku akan mulai salat. Nanti, kalau hatiku sudah bersih, aku akan kembali membaca Al-Quran." Justru, karena hati belum bersih, kita membutuhkan Allah sekarang. Justru, karena kebiasaan buruk masih kuat, kita membutuhkan doa sekarang. Justru, karena kita masih lemah, kita membutuhkan sujud sekarang. Kembali kepada Allah, bukan hadiah setelah kita menjadi sempurna. Kembali kepada Allah adalah jalan agar kita dapat diperbaiki. Manusia mungkin meninggalkan Allah, tidak ada orang yang kehilangan harapan karena perkataan manusia. Mungkin seseorang berkata, "Kamu tidak akan pernah berubah. Kamu selalu mengecewakan. Kamu tidak berguna." Kalimat semacam itu dapat tinggal lama di dalam hati. Kita mulai mempercayainya. Kita melihat diri melalui mata orang yang kecewa kepada kita. Namun, penilaian manusia bukan keputusan akhir Allah. Orang lain mungkin tidak sanggup lagi mempercayai kita. Itu adalah konsekuensi yang kadang-kadang harus diterima. Kepercayaan manusia memang perlu dibangun kembali melalui tindakan nyata. Namun, jangan menganggap bahwa kekecewaan manusia berarti Allah telah menutup jalan. Manusia melihat satu bagian dari kehidupan kita. Allah mengetahui seluruh perjalanan. Manusia melihat kesalahan yang tampak. Allah mengetahui penyesalan, perjuangan, air mata, dan usaha yang tersembunyi. Ini bukan alasan untuk mengabaikan tanggung jawab. Kita tetap harus meminta maaf, mengembalikan hak, memperbaiki kerusakan, dan menerima konsekuensi. Namun, jangan biarkan kegagalan masa lalu menghapus seluruh harapan masa depan. Allah masih dapat menumbuhkan kebaikan dari tanah yang pernah rusak. Ampunan bukan izin untuk mengulang dosa. Pesan tentang kasih sayang Allah tidak berarti dosa boleh dianggap sepele. Bukan berarti kita dapat berkata, "Allah Maha Pengampun, jadi tidak masalah jika aku terus melakukannya." Kasih sayang Allah seharusnya membuat kita semakin malu untuk sengaja melanggar, bukan semakin berani meremehkan dosa. Harapan harus berjalan bersama tanggung jawab. Tobat memiliki bukti. Kita berhenti dari kesalahan sejauh yang mampu dilakukan. Kita menyesali perbuatan. Kita bertekad tidak mengulanginya. Jika berkaitan dengan hak manusia, kita berusaha mengembalikannya atau meminta maaf. Kemudian, kita memperbaiki lingkungan yang membawa kita kepada dosa. Apabila selalu jatuh karena pergaulan tertentu, ubahlah pergaulan. Apabila selalu jatuh ketika sendirian dengan telepon, ubahlah kebiasaan penggunaan telepon. Apabila kemarahan merusak hubungan, belajarlah diam, mengambil jeda, dan mencari bantuan. Berharap kepada Allah bukan sikap pasif. Harapan memberi energi untuk terus memperbaiki diri. Berhenti mengeluh, mulai melihat rahmat. Salah satu tema lain dalam buku ini adalah belajar bersyukur. Bersyukur bukan hanya mengucapkan Alhamdulillah ketika semua berjalan sesuai keinginan. Bersyukur adalah cara melihat kehidupan. Bahkan rasa bersalah dapat menjadi rahmat apabila ia membawa kita kembali kepada Allah. Bayangkan jika seseorang melakukan dosa, tetapi hatinya tidak merasakan apa-apa. Ia tidak menyesal. Ia tidak ingin berubah. Rasa sakit karena dosa memang tidak nyaman. Namun,
Rasa sakit itu dapat menjadi tanda bahwa Allah belum membiarkan hati kita mati. Air mata penyesalan bisa menjadi awal kesembuhan. Kegagalan dapat menghancurkan kesombongan. Kesulitan dapat membuat doa menjadi lebih jujur. Kehilangan dapat membuat kita menyadari apa yang selama ini diabaikan. Bukan berarti semua peristiwa buruk menjadi mudah. Namun, seorang mukmin belajar bertanya, "Ya Allah, apa yang sedang Engkau ajarkan melalui keadaan ini?" Mungkin ujian tidak datang untuk menghancurkan kita. Mungkin ia datang untuk mengembalikan kita. Langkah pulang yang dapat dimulai hari ini. Setelah mendengarkan pembahasan ini, jangan merasa harus mengubah seluruh kehidupan dalam satu malam. Mulailah dengan satu langkah. Malam ini, carilah tempat yang tenang. Tidak perlu menunggu kata-kata yang indah. Katakan dengan jujur, "Ya Allah, aku telah berbuat salah. Engkau mengetahui apa yang tidak mampu aku ceritakan kepada siapapun. Aku malu, tetapi aku tidak memiliki tempat kembali selain kepadamu." Kemudian mintalah ampun. Tentukan satu pintu dosa yang akan ditutup. Tentukan satu kebiasaan baik yang akan dimulai. Mungkin kembali sholat tepat waktu. Mungkin menghapus sesuatu dari telepon. Mungkin meminta maaf. Mungkin menjauhi lingkungan yang buruk. Mungkin berbicara kepada orang yang dapat dipercaya. Mungkin mencari bantuan profesional ketika masalahnya berupa kecanduan atau gangguan yang sulit ditangani sendirian. Jangan hanya berkata, "Aku ingin berubah." Buatlah perubahan itu memiliki bentuk. Kecil, tetapi nyata. Karena jalan pulang sering dimulai bukan dengan langkah besar, melainkan dengan satu keputusan jujur. Aku tidak mau menjauh lagi. Penutup. Mungkin masa lalu Anda penuh kesalahan. Mungkin ada dosa yang masih membuat Anda menangis ketika mengingatnya. Mungkin Anda telah berkali-kali berjanji, kemudian berkali-kali gagal. Namun, dengarkan ini baik-baik. Kegagalan Anda bukan bukti bahwa Allah tidak menginginkan Anda kembali. Rasa menyesal yang masih ada dapat menjadi tanda bahwa jalan pulang masih memanggil. Jangan ukur kasih sayang Allah dengan kelemahan Anda. Jangan ukur ampunan Allah dengan banyaknya dosa Anda. Allah lebih besar daripada masa lalu Anda. Rahmat-Nya lebih luas daripada kesalahan Anda. Dan pintunya lebih dekat daripada yang selama ini Anda bayangkan. Anda mungkin telah jauh berjalan. Namun, untuk kembali kepada Allah, Anda tidak perlu menempuh seluruh jarak itu sendirian. Anda hanya perlu berbalik arah. Karena Allah tidak menunggu manusia tanpa dosa. Allah menerima hamba yang menyadari kesalahan, mengetuk pintunya, dan berkata, "Ya Allah, aku kembali." Terima kasih telah belajar bersama Level Up Your Mind. Seru baca buku. Apabila video ini menyentuh hati Anda, bagikan kepada seseorang yang sedang kehilangan harapan. Tekan tombol subscribe untuk mendapatkan ringkasan buku, refleksi, dan pelajaran kehidupan berikutnya. Tuliskan di kolom komentar, "Aku tidak akan berputus asa dari rahmat Allah." Sampai bertemu dalam pembahasan berikutnya. Baca gagasannya, renungkan maknanya, dan naikkan level hidupmu.